إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ibadah salat merupakan ibadah yang memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam Islam. Salat adalah rukun Islam setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Sehingga salat mempengaruhi kepada amalan-amalan yang lain, diterima dan ditolaknya amalan-amalan tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat kelak adalah salat. Fa in salahat salaha sa'iru amalihi. Apabila salatnya baik, maka akan baiklah seluruh amalan yang lain. Wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau sebaliknya salatnya jelek, maka akan rusaklah seluruh amalannya. Oleh karena itu para jemaah sekalian sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, perlu kiranya kita untuk betul-betul memperhatikan ibadah yang agung ini. Karena di sana banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebagian kaum muslimin di dalam urusan salat ini. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innar rajula yusalli sittina sanah." Sesungguhnya kata Nabi, ada orang yang salat selama 60 tahun. La yaqbalullahu lahu salatan, namun tidak ada satu salat pun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya kata Nabi SAW, la'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Sebabnya kata Nabi, bisa jadi dia sempurnakan rukuknya namun tidak sempurna sujudnya, atau sempurna sujudnya namun tidak sempurna dalam rukuknya. Maka terkadang kita meremehkan dalam urusan ini. Sehingga para jemaah sekalian, dalam kesempatan yang singkat ini kita akan sedikit membahas tentang apa saja di antara kesalahan-kesalahan di dalam salat kita. Yang paling pertama, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, yaitu adamu iqamati sulbi fi ruku'i was sujud. Yaitu tidak meluruskan punggung pada saat rukuk dan sujud. Disebutkan dalam sebuah hadis, la tuji'u salatun li ahadin. La tuji'u, tidak cukup, tidak sah, bisa dimaknai salatnya salah seorang, la yuqimu dhahrahu fi ruku'i was sujud, yaitu yang tidak meluruskan punggungnya pada saat rukuk dan sujud. Sehingga nanti disebutkan dalam sebuah hadis, yang hadis ini para ulama mengatakannya sebagai hadis al-musi fi salatihi, hadis tentang orang yang buruk dalam salatnya. Para ulama mengatakan sahabat yang di zaman Rasulullah yang menceritakan
dan yang menjadi jalan cerita hadis ini adalah bernama Khallad bin Rafi'. Khallad bin Rafi' ini suatu hari, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, ketika Nabi masuk masjid, masuklah sahabat yang mulia ini masuk ke dalam masjid. Lalu beliau salat 2 rakaat, sahabat ini, dan menunjukkan berarti salat sunnah, dan para ulama mengatakan ini salat tahiyatul masjid. Setelah salat dia mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun menjawab salamnya. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi kepada sahabat Khallad bin Rafi', kata Nabi, kembali salatmu karena kamu tidak salat. Maka tanpa banyak bertanya kembali dia salat seperti salat yang tadi dia lakukan. Lalu setelah salat dia kembali lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengucapkan salam. Dan ini faedahnya kata para ulama, ketika seorang muslim mengucap salam dan terpisah dengan sesuatu, ketika bertemu kembali maka ucapkan kembali salam. Jadi bisa berbolak-balik mengucap salam. Lagi berjalan terhalangi dengan pepohonan, lagi berjalan terhalangi gedung bangunan barangkali, keluar masuk masjid, keluar masuk lagi, ucap salam. Maka Nabi pun menjawab salamnya. Lagi-lagi Nabi mengatakan seperti tadi, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Karena kata Nabi, kembalilah kamu salat karena kamu tidak dianggap salat. Sampai 3 kali para jemaah sekalian. Di kali yang ketiga dia datang kepada Nabi mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi menjawab salamnya. Kata Nabi SAW, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Di kali yang ketiga inilah baru sahabat tadi mengatakan, dan ini menunjukkan kecerdasan para sahabat, menunjukkan juga ketaatan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Tidak banyak bertanya kenapa dia disuruh ulang salat, tidak. Lalu sahabat tadi mengatakan, waladhi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang telah mengutusmu, yang telah mengutus engkau wahai Rasul dengan membawa kebenaran, ma uhsinu ghairuhu fa'allimni, saya tidak bisa salat lebih baik dari itu, yaitu salat saya, maka ajarkan saya ya Rasulullah. Lihat bagaimana dia bersumpah. Dia tidak sekedar bersumpah demi Allah, tapi dia mengatakan waladhi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran. Maka akhirnya Nabi pun mengajarkan bagaimana salat. Dan apa yang salah dari sahabat kita ini, sahabat Rasul SAW ini, apa yang salah? Yang salah adalah karena tidak tumakninahnya di dalam salat, tidak tumakninahnya di dalam ruku' dan sujud. Sehingga Nabi pun mengajari dengan pengajaran yang inti urgennya salat. Kata Nabi, idza qumta ila shalah fakabbir, apabila kamu mau salat maka hendaklah bertakbir, yang disebut dengan takbiratul ihram. Lalu Nabi mengatakan, summa qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, lalu bacalah apa yang mudah darimu Al-Qur'an. Dalam lafaz yang lain baca surah Al-Fatihah, karena Al-Fatihah rukun salat. Lalu kata Nabi, summarka hatta tatma'inna raki'an, lalu rukulah kamu sehingga kamu benar-benar tumakninah di dalam ruku'. Lihat, kesalahan sahabat tadi adalah tidak tumakninah di dalam ruku'. Maka tumakninah adalah rukun di antara rukun salat, yang tidak sah salat seseorang apabila tidak tumakninah dalam ruku'nya, dalam sujudnya. Mana dalil yang menunjukkan tidak sahnya? Nabi mengatakan, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Ulangi kembali salatmu karena kamu tadi salatnya tidak sah. Tidak sah para jemaah. Lalu Nabi mengatakan, sumarfa' ay minar ruku', lalu angkatlah kepalamu dari ruku'. Summa qum hatta tatma'inna qa'iman, lalu kemudian berdiri tegaklah engkau sehingga engkau tumakninah di dalam berdiri. Ini menunjukkan i'tidal wajib untuk tumakninah. Lalu Nabi pun mengatakan, summasjud hatta tatma'inna sajidan, lalu sujudlah kamu sehingga kamu benar-benar tumakninah dalam sujud. Sumarfa'i minas sujud hatta tatma'inna jalisan, lalu kamu bangkit, angkat kepalamu dari sujud sehingga engkau benar-benar duduk di antara 2 sujud dalam keadaan tumakninah. Lalu Nabi mengatakan sebuah kaidah, sumaf'al dzalika fi salatika kulliha, lalu lakukanlah seperti itu dalam semua salatmu, yakni tumakninah. Maka kesalahan yang kedua yang banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin adalah mereka adamu tumakninah fi salat,
Mereka tidak tumakninah dalam salat. Apa makna tumakninah para jamaah sekalian? Tumakninah kata para ulama as-sukunu biqadri dzikril wajib. Tumakninah artinya as-sukun, berhenti, berdiam diri dengan tenang. Berapa lama berdiri, berapa lama berdiam? Berdiam selama zikir yang wajib. Yang tumakninah di dalam ruku adalah berdiam selama zikir ruku, membaca subhana rabbiyal a'la minimal 1 kali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Jangan gerak dulu, kemudian baru angkat kepala, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Jangan gerak sebelum selesai membaca zikir yang wajib, kemudian baru sujud. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tenang, itulah yang dimaksud dengan tumakninah. Banyak kaum muslimin salat sebelum dia membaca subhana rabbiyal azim sudah angkat kepalanya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, rabbana lakal hamdu, Allahu akbar, rabbil alamin, assalamualaikum, assalamualaikum. Seperti ngeper jemaah sekalian. Tidak sah salatnya. Makanya ada beberapa komunitas kaum muslimin yang salat tarawih 5 menit 23 rakaat. Tidak sah salatnya menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tumakninah adalah ruknun min arkanis shalah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara kesalahan-kesalahan di dalam salat adalah ketika masbuk. Seorang makmum yang masbuk, ketika dia menyempurnakan kekurangan rakaatnya, dia langsung berdiri padahal imam baru menoleh ke kanan 1 kali salam. Memang ada khilaf para ulama, salam yang disebut rukun salat apakah 1 kali ke kanan saja atau harus 2 kali ke kiri. Maka terlepas dari perselisihan para ulama, maka lebih utama, keluar dari perselisihan, lebih utama bagi seorang makmum untuk tidak bangkit berdiri menyempurnakan rakaat yang kurang ketika imam selesai salam yang kedua. Jadi yang pendapat yang kuat dan lebih hati-hati bahwa rukun salat yaitu salam adalah 2 kali salam, bukan 1 kali, kecuali salat jenazah. Adapun salat yang 5 waktu lebih afdal, lebih berpegang dengan kehati-hatian, maka 2 kali salam itulah rukun salat. Sehingga bagi makmum yang masbuk tidak mengangkat dulu, tidak melanjutkan menyempurnakan salat sehingga menunggu salam yang kedua dari imamnya. Kemudian di antara kesalahan adalah makmum ketika salat mendahului imamnya. Nabi mengancam dengan ancaman yang sangat keras tentang masalah ini. Nabi sampai mengatakan, apakah hendaklah semua orang, hendaklah kalian takut orang yang mendahului imamnya untuk dirubah oleh Allah, an yuhawilallahu ra'sahu ra'sa himar. Allah robah kepala dia dengan kepala keledai. Para jemaah, ini ancaman yang sangat berat sekali, mendahului imam. Maka sikap makmum dalam mengikuti imam itu ada 4 macam. Yang 3 salah, yang 1 yang benar. Yang pertama, makmum mengikuti imam berbarengan, yakni makmum bareng dengan imam, ini keliru. Yang kedua, makmum mendahului imamnya, ini juga keliru, diancam dengan ancaman yang berat. Yang ketiga, makmum mengikuti imam namun mengikutinya jauh tertinggal. Imam sudah sujud, makmum masih baru ngangkat kepala dari rukuknya. Imam sudah duduk di antara 2 sujud, makmum baru mau sujud, jauh tertinggal.
Oleh karena itu para jemaah sekalian, mengikuti imam hukumnya wajib, namun doa di dalam solat hukumnya sunnah. Ada makmum yang dia berdoa di dalam solatnya, karena doa dalam solat memang afdal, memang utama, lebih dekat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksiru du'a. Sedekat-dekat Allah dengan hamba adalah ketika hamba sedang sujud, maka perbanyak doa ketika sujud. Nah, bila ada makmum berdoa dalam sujudnya, lalu dia sampai dengan sebab doanya yang sujudnya lama tertinggal oleh imam, maka ini menyelisihi sunnah. Jadi tidak boleh lama-lama sujud doa dalam salat berjamaah apabila dia sebagai posisi makmum, karena tertinggal jauh nanti oleh imam. Maka mengikuti imam hukumnya wajib. Dan yang keempat, ini yang benar, mengikuti imam, tidak mendahului, tidak jauh tertinggal, dan tidak berbarengan dengan imam. Maka kata Nabi SAW, فَإِذَا كَبَرَ فَكَبِّرُوا. Apabila imam takbir, maka kalian bertakbirlah. Jadi kalau imam mengatakan Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Ini yang dimaksud dengan mengikuti imam. Kemudian di antara kesalahan salat pada jamaah sekalian dalam hal pakaian. Di antaranya yang pertama, pakaian yang tidak menutup aurat dengan benar. Pakaian yang ketat misalnya. Pakaian ketat tidak diharamkan bagi wanita saja, tapi juga pakaian ketat diharamkan tetap bagi laki-laki. Memakai celana street misalnya ketika salat, namun salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah. Kenapa salatnya tetap sah? Karena orang yang berpakaian dengan pakaian ketat, yang nampak lekuk tubuhnya, nampak tubuhnya namun tidak banyak, dianggap sedikit. Seperti orang yang wanita misalnya terlihat rambutnya, kalau 1 helai 2 helai, maka tetap salatnya sah. Termasuk orang yang pakai pakaian dengan ketat para jemaah. Di antara kesalahan dalam pakaian ketika juga salat dengan memakai pakaian ada gambarnya makhluk bernyawa. Allah dan Rasulnya telah melarang kita secara umum untuk memajang foto-foto atau gambar-gambar makhluk bernyawa, termasuk di dalam salat. Na'udzubillah min dzalik, bahkan ada kaum muslimin salat pakai gambar makhluk, yaitu makhluk setan berupa barongsai, atau ada makhluk yang berupa sesembahan agama lain. Na'udzubillah min dzalik. Atau foto caleg misalnya. Tidak diperbolehkan salat pakai pakaian yang ada gambar makhluk bernyawa. Termasuk diharamkan isbal. Isbal secara umum haram. Lebih-lebih ketika di dalam salat para jemaah, karena berkaitan dengan rukun, berkaitan dengan syarat-syarat ibadah, yaitu menutup aurat. Sementara kita menutup aurat dengan sesuatu yang haram, yaitu isbal. Apa maksud isbal? Apa arti isbal? Menjulurkan pakaian baik celana atau sarung di bawah mata kaki. Lebih-lebih di dalam salat. Maka hindari hal-hal yang akan merusak salat kita. Dan di antara kesalahan di dalam salat adalah kaum muslimin membiasakan salat sunnah di masjid. Ini kesalahan, dan ini menyelisih sunnah. Yang sunnah, salat sunnah itu adalah di rumah para jemaah. Nabi SAW mengatakan, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Jadikan salat kalian itu di rumah. Jangan jadikan rumah seperti kuburan yang sepi dari tempat ibadah, yang sepi dari ibadah. Kaum muslimin qabliyah ba'diyah di masjid, qabliyah di rumah, ba'diyah di rumah. Demikian pula salat yang lainnya. Sebab Nabi mengatakan afdalu salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Seutama-utama, yakni sebesar-besar pahala di sisi Allah, yakni Allah lebih mencintai salat seseorang itu adalah di rumahnya, kecuali salat yang 5 waktu. Kaum muslimin dibalik, kalau salat sunnah ke masjid, kalau salat 5 waktu malah di rumah. Di masjid salat wajib khusus bagi laki-laki. Namun salat sunnah di rumahnya jemaah. Sehingga Nabi pun mengatakan, ij'alu min salatikum fi buyutikum. Jadikan sebagian salat itu di rumah. Jadi sisakan, jangan semua dilakukan di masjid. Maka salat sunnah yang terus-terusan ini mendawamkan di masjid, ini menjadi sunnah. Adapun sesekali tidak masalah. Namun terus-terusan di masjid melakukan salat sunnah qabliyah, ba'diyah, salat duha dan yang semisal, maka ini khalifus sunnah. Semoga Allah Ta'ala menjaga amal ibadah kita dari segala kekurangan, sehingga amalan-amalan tersebut bisa berkurang pahala atau na'udzubillah bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad
وارض اللهم عن خلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.